Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiladi dari kelas A, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Untuk video kali ini, tugas kurikulum material development, saya akan mempresentasikan modul ajar kami yang akan kami gunakan ketika mengajar di sekolah nanti. Nah, identitas penyusun yaitu Ajiladi, Putri Sari, dan Putri Sari Nurasyura. Kemudian sekolah yang akan kami tempati untuk mengajar itu Semodo Negeri Majene dengan mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris kelas 11. Kemudian alokasi waktu 2 kali 45 menit. Dan topik yang kami gunakan yaitu storytelling dan recount speaking. Kemudian identifikasi dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan yaitu harus memiliki keterampilan komunikasi, kreativitas, critical thinking, dan kolaborasi. Kemudian desain pembelajaran yang akan kami gunakan. Desain pembelajaran, tujuan pembelajaran di modul ajar kami itu diharapkan setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menceritakan pengalaman pribadi atau recount story baik secara lisan menggunakan struktur runtun, pengucapan yang jelas, kosakata yang sesuai, serta rasa percaya diri dalam berbahasa Inggris. Kemudian praktik pedagogis. Praktik pedagogis sendiri itu pembelajaran dilakukan secara interaktif melalui kegiatan storytelling, diskusi kelompok atau peer speaking, dan presentasi sederhana yang berpusat terhadap peserta didik. Kemitraan pembelajaran. Guru bahasa Inggris dapat bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia dalam membantu peserta didik menyusun alur cerita pengalaman pribadi secara runtun sebelum dipraktikkan dalam bahasa Inggris. Kemudian lingkungan pembelajaran. Lingkungan pembelajaran yang kami harapkan dalam pembelajaran kami pada modul ajar ini yaitu kelas interaktif dengan pengaturan duduk berkelompok yang akan kami guru atau pengajar kreativitaskan sendiri untuk mendukung speaking atau storytelling dan kolaborasi antar peserta didik. Kemudian pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital yaitu kami menggunakan beberapa video storytelling dari YouTube, kemudian media yang digital yang kami gunakan untuk mendesain atau mengedit bahan ajar kami atau modul ajar yaitu Canva atau PPT interaktif. Kemudian nanti kami akan memberikan sedikit beberapa kuis dalam proses pembelajaran. Nah, dan kuis itu kami buat menggunakan digital word wall atau website word wall. Kemudian smartphone untuk merekam storytelling dari siswa. Kemudian media pembelajaran yang akan kami gunakan yaitu LCD dan laptop, speaker untuk media sound lainnya, kemudian papan tulis dan spidol, Canva dan PowerPoint, video storytelling, kemudian LKPD, word wall, dan story card. Kemudian pengalaman belajar. Nah, pendahuluan 10 menit. Jadi guru memberikan salam, memeriksa keadaan peserta didik dan mengajak berdoa bersama di pendahuluan atau 10 menit pertama di kelas. Nah, kemudian guru melakukan ice breaking baik itu di awal atau mungkin di tengah pembelajaran juga bisa. Ice breaking singkat untuk membangun semangat belajar. Kemudian guru menampilkan beberapa gambar tentang pengalaman menarik atau lucu melalui slide Canva. Kemudian guru mengajukan pertanyaan pemantik, misalnya how you ever had an unforgettable experience.
pengalaman apa yang kalian sulit untuk lupakan, seperti itu. Kemudian peserta didik memberikan jawaban berdasarkan pengalaman mereka. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan memberikan motivasi terhadap pengalaman yang mereka ceritakan. Kemudian masuk ke pembelajaran inti. Tahap 1 itu tahap orientasi peserta didik. Pertama, menggembirakan 10 menit. Jadi tahap 1 menggembirakan, guru memutar video pendek, storytelling atau recon speaking untuk memberikan siswa edukasi pada awal pembelajaran dengan edukasi yang jarang mereka lakukan, yaitu melihat dengan video. Kemudian guru mengajukan pertanyaan, contohnya how can we tell past experience clearly and interestingly. Nah, seperti itu. Kemudian peserta didik memberikan pendapat mereka bagaimana menceritakan pengalaman yang baik. Kemudian tahap 2 mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Misalnya peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil atau pasangan. Kemudian guru memberikan LKPD berisi struktur recount test, expression yang digunakan dalam storytelling. Kemudian peserta didik mendiskusikan dengan teman sekelompok atau sebangku. Nah, yang dinilai dalam itu yang dilihat yaitu orientasi, event, reorientation, sequence word, expression and feeling. Kemudian tahap 3 yaitu membimbing penyelidikan, memahami 20 menit. Jadi peserta didik di sini diinstruksikan untuk mengidentifikasi penggunaan simple past tense, sequence word, expression of feelings. Guru membimbing mereka dalam penggunaan pronunciation, intonasi, kelancaran berbicara atau fluency. Peserta didik menceritakan pengalaman pribadi sederhana secara berkelompok atau individu. Tahap 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, di sini 15 menit. Pada 15 menit ini peserta didik melakukan storytelling performance selama 2-3 menit, kemudian menyampaikannya dalam menggunakan bahasa pribadi dengan percaya diri. Kemudian menyimak tanggapan sederhana terhadap penampilan temannya. Kemudian tahap 5 menganalisis evaluasi proses. Nah, 10 menit akhirlah untuk guru memberikan umpan balik terkait pronunciation, fluency, vocabulary, grammar, confidence. Nah, peserta didik melakukan refleksi untuk pengalaman berbicara mereka selama pembelajaran. Guru bersama peserta didik menyimpulkan untuk belajar hari ini. Nah, kemudian pengalaman belajar. Di sini diharapkan guru dan juga peserta didik dapat menyimpulkan pembelajaran mereka hari ini untuk memberikan motivasi terkait peserta didik. Dan guru menyampaikan rencana pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. Dan kemudian terakhir pada pengalaman belajar dengan ditutup dengan pembacaan doa dan salam penutup. Kemudian terkait asesmen awal itu guru memberikan pertanyaan sederhana tentang pengalaman pribadi mereka dan untuk mengetahui speaking ability mereka. Kemudian asesmen formatif yaitu dilakukan melalui diskusi kelompok, speaking practice, storytelling performance. Kemudian nomor 3 asesmen sumatif. Asesmen sumatif, peserta didik melakukan storytelling secara individu 2-3 menit. Kemudian mengenai pengalaman hidup mereka yang paling berkesan. Nah, kemudian pengayaan dan remedial. Pengayaan dilakukan ketika peserta didik telah menuntaskan atau mencapai ketuntasan yang diminta membuat video digital, storytelling menggunakan Canva atau CapCut. Kemudian remedial itu dilakukan ketika peserta didik yang belum mencapai ketuntasan soal
uh, atribut penilaian yang diberikan seperti vocabulary, fluency. Nah, maka akan diberikan tugas ketuntasan seperti vocabulary panduan vocabulary, recount text, dan latihan storytelling dengan menonton. Kemudian refleksi guru dan peserta didik. Refleksi guru yaitu diharapkan untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran yang tercapai. Peserta didik aktif selama storytelling, aktivitas yang paling membantu peserta didik berbicara lebih percaya diri. Kemudian untuk peserta didik, refleksinya itu can you tell your experience confidently? Nah, bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda dengan percaya diri? Kemudian apa pembelajaran baru yang kalian dapatkan hari ini? Kemudian bagian mana yang sulit dalam pembelajaran kali ini? Nah, kemudian yang terakhir, apakah kalian peserta didik mendapatkan kepercayaan diri yang lebih pada pertemuan ini setelah melakukan beberapa tugas-tugas tadi atau asesmen tadi. Nah, kemudian ini LKPD yang akan kami berikan atau lembar kerja peserta didik. Ini contoh topiknya my unforgettable experience. Kemudian menulis identitas, instruksi, menuliskan menjawab ada 5 soal yang ada di LKPD mereka. Kemudian perubahan penilaian itu sendiri ada fluency, pronunciation, vocabulary, dan confidence. Skornya itu 1 kurang lancar, 2 cukup lancar, 3 lancar, 4 sangat lancar. Ini ada rubriknya sendiri. Oke, kemudian ini terakhir bahan bacaan untuk siswa pada bagian akhir. Nah, itu tadi modul ajar yang akan kami terapkan dalam bahan ajar kami yang akan kami gunakan dalam pembelajaran di kelas nanti ketika kami mengajar di sekolah yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sarendra Syura dari kelas A. Nah, di sini saya akan melanjutkan dan memaparkan materi atau bahan ajar yang akan kami berikan kepada siswa kelas 11 SMA, tepatnya di SMA 2 Majene. Nah, di sini adapun judul bahan ajar kami yaitu Tell Your Stories yang mencakup materi tentang storytelling dan recount speaking. Nah, kemudian pembelajaran ini berlangsung selama 2 kali 45 menit. Nah, di sini sebelum kami memulai pembelajaran, kami akan mengabsen dan menanyakan kehadiran atau siswa yang berhalangan hadir pada hari itu. Nah, kemudian kami mengajak siswa untuk berdoa sebelum belajar. Nah, adapun kami mengatakan before we start, let's pray according to our own religions and beliefs. Nah, setelah berdoa, kami memberikan ice breaking. Saya bersama partner saya akan memberikan ice breaking yang berjudul Have You Ever? Agar siswa mendapatkan mendapatkan gambaran sedikit tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, judul aktivitinya itu Have You Ever? Apakah kamu pernah? Nah, apabila siswa pernah mengalami kejadian atau peristiwa tersebut, mereka akan berdiri dan menepuk tangan sebanyak 2 kali. Seperti itu. Setelah itu, kami akan memberikan beberapa gambar mengenai materi yang akan yang relate dengan materi kita pada hari ini. Nah, adapun gambar pertama yaitu seseorang yang sedang terjatuh, keluarga yang sedang liburan, dan adapun seseorang yang sedang berbicara di depan umum. Nah, ini merupakan kejadian-kejadian yang relate dengan
topik kita hari ini. Have you ever fall? Have you ever speak in other people like that? Nah, adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah bagaimana siswa menceritakan cerita mereka, kemudian bagaimana siswa menggunakan strukturnya mulai dari orientasi, event, dan reorientasi. Kemudian bagaimana siswa dapat berbicara dengan jelas pronunciation-nya dan percaya diri. Dan yang keempat yaitu menggunakan perasaan dalam bahasa Inggris. Itulah tujuan yang kita harapkan capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, kemudian kami akan memberikan video yang berkaitan dengan pembelajaran storytelling. Nah, adapun video yang kami paparkan yaitu berjudul Delicious Candy. Itu merupakan storytelling yang durasinya cukup pendek. Jadi siswa akan menonton selama kurang lebih 1 sampai 2 menit saja. Nah, setelah menonton, kami akan memberikan mengapa sih storytelling itu penting. Nah, mulai dari menambah kepercayaan diri, menambah vocabulary, dan menambah kejelasan dalam berbicara. Itu adalah tujuan yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Mengapa storytelling itu penting. Nah, kemudian agar siswa dapat menceritakan storytelling mereka atau berstorytelling dengan struktur yang jelas, kami juga memberikan struktur-strukturnya mulai dari orientasi, event, sampai reorientasi. Mulai dari awal kejadian, pembukaan, inti kejadian, dan penutup. Seperti itu. Nah, tak hanya itu, kami juga memberikan beberapa kata kerja agar siswa dapat menulis atau menceritakan kejadian mereka itu lebih mudah. Mulai dari kata kerja first, then, after that, next, finally, seperti itu. Nah, tak hanya memberikan video, kami juga memberikan contoh cerita dalam bentuk teks. Contohnya itu my unforgettable experience. Kayak di situ kami akan memberikan contoh dalam bentuk teks agar siswa lebih paham akan materi yang akan kita ajarkan. Nah, kemudian masuklah kita ke dalam pemberian tugas kepada siswa. Nah, di sini kami akan memberikan tugas berkelompok, lebih tepatnya berpasangan dengan teman sebangkunya, itu dengan menjawab 5 pertanyaan. Kemudian setelah menjawab 5 pertanyaan, siswa diharapkan untuk menceritakan masing-masing cerita mereka kepada partner mereka. Nah, ketika partner mereka menceritakan, satu partner yang lagi akan memberikan komplimen atau sebuah pujian kepada partnernya. Nah, setelah latihan di bawah, kita akan menyuruh siswa untuk maju ke depan satu-satu dan menceritakan cerita mereka yang telah mereka buat. Nah, disinilah penilaian yang akan kita ambil, mulai dari fluensinya, mulai dari confidence-nya, mulai dari vocabulary-nya. Itu kita akan nilai dari sini, dari siswa tampil di depan kelas. Jadi diharapkan siswa dapat tampil satu-satu di depan kelas. Nah, itulah akhir dari pembelajaran. Nah, setelah siswa sudah tampil semua, kami akan memberikan refleksi. Apakah siswa ini sudah percaya diri sekarang? Dan apakah siswa belajar kata baru hari ini? Kemudian kami akan menanyakan mana kira-kira part yang sulit untuk dipelajari siswa. Dan kemudian kami juga memberikan pertanyaan, apakah siswa menjadi lebih percaya diri dari pembelajaran kita tadi ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja terkait pembelajaran yang saya berikan bersama Ajli, yaitu tell your experience, ya berupa
storytelling dan mencakup materi recon speaking. Nah, diharapkan siswa dapat percaya diri, menambah vocabulary, dan kemudian menceritakan pengalaman mereka dalam bahasa Inggris. Itulah harapan yang ingin kita capai. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.